Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan presentasi dari konsep dasar rangkaian listrik. Sebelumnya perkenalkan dulu, kelompok saya ada namanya Mas Leo dan saya sendiri Adin, dan ada juga namanya Mas Rofi. Nah, di sini jelaskan apa sih arus listrik itu. Nah, singkatnya arus listrik adalah muatan yang mengalir dari potensial tinggi kutub positif ke potensial rendah kutub negatif. Nah, di sini dijelaskan ada namanya bapak listrik, yaitu Michael Faraday. Jadi sosok yang berhasil menciptakan dinamo listrik yang sukses menyediakan arus listrik secara berkelanjutan dan praktis untuk digunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa Michael Faraday itu dijuluki bapak listrik? Karena berkat usahanya, listrik menjadi teknologi yang banyak berguna. Dan sebelumnya juga ada namanya tokoh-tokoh ilmuwan lain yang berkontribusi atas berkembangnya kelistrikan dunia, seperti Benjamin Franklin, Alessandro Volta, dan lain sebagainya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ada macam-macam listrik, yaitu listrik dinamis dan listrik statis. Apa itu listrik dinamis? Listrik yang muatannya bergerak-gerak. Dan sedangkan listrik statis, listrik yang muatannya dalam keadaan diam. Nah, di sini dijelaskan juga apa itu rangkaian listrik. Rangkaian listrik merupakan susunan komponen-komponen listrik yang dihubungkan oleh sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Di sini dijelaskan 3 elemen utama rangkaian listrik. Nah, jika dilihat gambar adalah sebuah lampu, baterai, dan kabel. Nah, yang pertama ini adalah baterai, elemen pemasok energi. Dan yang kedua, lampu sebagai elemen yang mengubah energi menjadi energi cahaya. Dan kabel itu adalah elemen penghubung yang membuat rangkaian loop, yang artinya berulang. Dan di sini saklar hanya sebagai mengontrol mengalirnya arus buah listrik. Bagaimana sih rangkaian listrik bekerja? Suatu rangkaian listrik dapat bekerja jika rangkaian tersebut merupakan loop tertutup, maka arus dapat mengalir melalui sistem. Satu hal yang perlu kita ingat, kita membutuhkan elektron untuk dapat bergerak di seluruh rangkaian, dari kutub positif ke kutub negatif suatu sumber listrik. Fungsi rangkaian listrik: pengaturan tegangan dan arus. Rangkaian listrik mengatur tegangan dan arus sesuai dengan kebutuhan perangkat yang terhubung. Kedua, logika digital. Rangkaian listrik digital digunakan dalam aplikasi kelistrikan berbasis komputerisasi. Ada juga jenis-jenis rangkaian listrik. Yang pertama, short circuit. Ketika dua titik dalam rangkaian terhubung langsung tanpa hambatan, mengakibatkan arus yang sangat tinggi dan dapat merusak perangkat. Yang kedua, rangkaian seri. Rangkaian seri adalah komponen-komponen dalam rangkaian disusun berurutan sehingga arus mengalir melalui setiap komponen secara berurutan. Yang ketiga, rangkaian paralel. Komponen-komponen dalam rangkaian terhubungnya paralel sehingga arus dapat mengalir melalui beberapa jalur sekaligus. Dan juga komponen pasif dalam rangkaian listrik. Apa sih itu komponen pasif? Secara umum, komponen pasif tidak menghasilkan energi karena berguna untuk menyimpan atau menyerap energi dari sumber energi. Contohnya, resistor, kapasitor, induktor, dan
transformator. Baik, selanjutnya kita akan membahas komponen aktif dalam rangkaian listrik. Apa sih itu komponen aktif? Komponen aktif dapat dikatakan sebagai komponen yang sangat memerlukan daya agar bisa berfungsi. Oleh karena itu, komponen ini sangat bergantung sekali kepada komponen pasif serta arus listrik. Komponen pasif sendiri berfungsi sebagai penguat daya dalam rangkaian yang kemudian dialirkan kepada komponen aktif. Ada beberapa contoh komponen aktif seperti dioda, transistor, dan LED. Dan ada berbagai macam contoh dari komponen aktif sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai simbol rangkaian listrik. Nah, karena ada berbagai macam simbol dalam rangkaian listrik, di sini kita akan membahas salah satunya, yaitu dioda. Pada dioda sendiri ada beberapa macam model simbol yang merepresentasikan bermacam dioda seperti pada gambar di atas. Seperti contohnya dioda normal, dioda bridge, dioda Zener, dioda LED, dioda foto, dioda laser, dioda varaktor, dioda tunnel, dan dioda Schottky. Dari berbagai macam dioda ini dapat dilihat pada gambar bahwa masing-masing memiliki simbol yang berbeda. Sebagai contoh, di sini ada dioda normal yang berupa segitiga dan garis di tengahnya. Contoh lainnya ada pada dioda Zener. Di sini sama dengan segitiga dan garis di tengahnya, tetapi ada lekukan sedikit pada garisnya. Baik, kemudian simbol dalam rangkaian listrik. Di sini kita akan membahas simbol-simbolnya. Dari gambar di samping dapat dilihat ada beberapa. Yang pertama, sel. Simbol ini menggambarkan dua sisi garis sejajar dengan panjang yang berbeda. Nah, hal ini mewakili sel atau baterai. Yang kedua adalah baterai, terdiri dari dua garis sejajar yang panjangnya berbeda, serta tanda plus dan minus yang menunjukkan polaritasnya. Kemudian yang ketiga ada sel surya, menggabungkan simbol baterai dengan garis-garis yang memancar dari tengahnya. Nah, simbol ini sendiri mewakili energi surya. Kemudian fuse. Fuse ini berbentuk persegi dengan garis di kedua ujungnya, mewakili sekring listrik. Yang kemudian ada trafo yang terdiri dari dua set garis sejajar yang berdekatan tetapi tidak terhubung satu sama lain. Ini adalah simbol dari transformator atau trafo. Yang ke-8 ada ground. Di sini ada 3 garis horizontal yang mengarah ke bawah, yang semakin pendek panah. Selanjutnya ada ground yang mewakili 3 garis horizontal yang semakin pendek dengan panah yang menunjuk ke bawah, yang artinya ground, tanah. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan videonya. Mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa.